Puji Tuhan, kita pagi ini boleh kembali sama-sama di ruangan ini. Sebelum kita akan menjalani segala sesuatu di hari ini, kita satu dalam doa, kita menyerahkan semua dalam Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus, kami bersyukur Tuhan, sepanjang malam Tuhan memelihara kami. Di atas izin Tuhan pagi ini kami boleh datang untuk menikmati hari ini bersama Tuhan. Pimpin dan sertai kami sepanjang hari ini Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar lagi. Kiranya Tuhan berikan kami kekuatan baru, semangat baru dan hikmat yang daripada Tuhan, agar kami dapat melakukan segala sesuatu tugas kami hari ini dengan hikmat yang hanya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mengajak kita untuk membaca satu kebenaran firman Tuhan. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42, demikian firman Tuhan. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani ia dan mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Puji Tuhan. Firman Tuhan ini ketika kami ada 3 orang waktu itu, kita lagi ibadah opening di Dinas Kesehatan. Pak Jono menyampaikan ini, tapi saya mendapat hikmat yang lain gitu. Di situ ketika firman Tuhan diberitakan kepada kami semua, saya bertanya, Tuhan, kenapa seperti Marta ini tidak dihargai? Seperti dia yang dimarah, kenapa si Marta ini yang tidak mendapat apresiasi? Kalau dipikir, Marta lebih capek, lebih sibuk, lebih banyak melakukan hal yang harusnya lebih mendapat pujian begitu. Ketika saya aplikasikan, ketika saya flashback dalam kehidupan saya pribadi, ketika pelayanan kita capek sekali. Dan saya ingat waktu itu kami melayani penyuluhan di salah satu SD dan muridnya kalau tidak salah itu 150 gitu. Mic disediakan gitu, tapi mic tidak lancar, putus-putus gitu. Dan akhirnya suara kami harus full power gitu menyampaikan itu, dan itu kerongkongan panas dan badan juga capek sekali gitu. Dan saya diingatkan waktu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa Marta ini kayaknya tidak dihargai, kenapa Marta ini sepertinya tidak diapresiasi begitu. Saya membayangkan kalau kita habis pelayanan capek, terus ada yang menjamu, ibu dapur menjamu, pasti kita senang sekali ya. Misalkan kita diundang sama Pak Uleh, kita ke Longtungu gitu, kita melakukan perjalanan jauh gitu. Terus di sana sangat antusias, semua jemaat sangat rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan kita gitu. Padahal kita dalam keadaan capek, semua orang itu cuma duduk diam mendengarkan, terus tidak menyiapkan minum air putih pun tidak gitu. Tentunya kita, kenapa tidak perhatian, hanya air putih aja disediakan gitu. Dan saya melihat ini ya, Tuhan kenapa sepertinya Marta ini seperti Maria ini lebih diperhatikan oleh Tuhan Yesus, sedangkan Marta tidak gitu. Kemudian Tuhan memberikan satu pengertian kepada saya bahwa bukan apa yang dilakukan oleh Marta, tetapi motivasi apa yang diperbuat oleh si Marta ini. Dia menyuruh Tuhan Yesus supaya menegur si saudaranya, supaya Tuhan Yesus dengan kata kasar memarahi si Maria. Lihatlah, dia hanya duduk diam di situ, dia hanya tidak melakukan apa-apa, sedang aku sudah mempersiapkan segala sesuatunya gitu. Jadi ada rasa marah, ada rasa bersungut-sungut, ada rasa iri di situ, juga ada rasa yang
membuat si Marta ini hatinya rasanya mau meledak-ledak gitu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam pelayanan kita tentunya itu juga diapresiasi Tuhan, tetapi kadang yang buat Tuhan kecewa adalah yang kita lakukan, motivasi yang kita beri, motivasi yang ada dalam hati kita, pikiran kita itu Tuhan yang tahu, tapi itu juga yang menjatuhkan kita. Dan melalui firman Tuhan ini, baiklah kita kembali, kita melakukan ini, kita melakukan itu, dan kita masih akan melakukan banyak hal. Apa motivasi kita? Apakah tujuannya kita supaya hidup kita berkenan, atau supaya kita hidup kita menyenangkan Tuhan, atau motivasi kita rindu semua orang melihat kita ini bisa wah, bisa ini, bisa itu, dan akhirnya roh kesombongan itu menguasai kita. Ingat, Lucifer jatuh ke dalam dosa, Lucifer dibuang ke bumi ini karena apa? Satu hal saja, karena dia mau menyamai Allah. Ada roh kesombongan yang menguasai Lucifer. Jadi biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita menjadi pergumulan hati kita, menjadi pergumulan hidup kita, bahwa Tuhan, ini loh hatiku, ini loh jiwaku, ini loh pikiranku, saya betul-betul mau menyenangkan Tuhan, saya mau betul-betul bahwa hidup saya berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan cukup sekian. Tuhan Yesus memberkati.